Ya, shalom Sobat Berita Mujizat TV dimanapun kalian berada, kembali lagi di program Menang Menuju Terang. Nah, di episode kali ini kita mau bahas tentang apa sih? Kita mau bahas tentang udah tahu ada potensi, tapi kenapa masih dilarang? Nah, ini kayak pembahasan kali ini tuh berdasarkan karena ada salah satu anak yang pernah Rosi temui kan, selama pelayanan. Rosi tuh tahu bahwa dia tuh punya potensi ya, terutama untuk di bidang entertainment ya. Itu tuh dia udah ada dari sejak dia muda. Cuma dia ini pernah cerita bahwa ketika dia mau izin ikut sebuah kontes gitu kan, sebuah audisi, itu dilarang sama pemimpin rohaninya karena ya nggak tahu kenapa gitu kan. Nah, kalau Rosi lihatnya kan sebenarnya nih ya, kalau misal waktu itu dia berangkat ke kontes-kontes atau ke audisi-audisi, mungkin mungkin anak ini tuh bisa kayak potensinya itu bisa dikembangkan yang nantinya mungkin bisa juga loh untuk pekerjaan Tuhan gitu loh. Nah, jadi kan agak dilema ya, sebenarnya potensinya ini udah kelihatan tapi kenapa dilarang gitu. Nah, kayak ini kan jadi satu apa ya, kalau bagi Rosi satu pergumulan ya, maksudnya ini bener gak ya kalau misal pemimpin rohaninya ini ngelarang dia audisi, atau memang pemimpin rohaninya ini salah karena udah tahu ada potensi tapi kok masih dilarang gitu. Nah, untuk kayak bahas topik ini ya, yang Rosi sendiri juga masih bertanya-tanya. Nah, Rosi ini mau diskusi atau mau sharing sama teman kita, sama salah satu hamba Tuhan yang kemarin waktu podcast beberapa saat yang lalu juga hadir bersama kita. Ada Pastor Joni Kristianto. Halo John. Halo Kak Rosi. Okay. Ketemu lagi ya. Langsung aja kali ya. Ya. Karena ya ini John, aku jadi kayak bertanya-tanya sendiri aja sih, karena mungkin di sekitar kita tuh ada banyak orang-orang yang berpotensi gitu, dan potensinya tuh luar biasa gitu, tapi seringkali juga kayak nggak keluar gitu, nggak terasah karena memang dilarang ini itu gitu. Misal kayak gini, dulu pernah nih Rosi kan ngalami, Rosi ini pengen main gitar gitu kan, pengen berkembang di musik gitu. Tapi tahu-tahu sama orang tua waktu itu ngomong, "Udah, kamu nggak usah aja gitu. Kamu nggak usah di situ aja karena nanti gini lah gitu." Nah, aku kan jadi mikir ya, apakah salah satu yang Rosi alami itu memang harus seperti itu, atau memang orang tuanya Rosi itu yang salah gitu. Bukan berarti Rosi nyalahkan orang tua ya, tapi aku percaya semuanya itu sudah diatur Tuhan gitu. Tapi sebenarnya kalau secara rohani, secara pengajaran, secara Alkitab itu sebenarnya yang benar tuh seperti apa gitu. Langsung. Gimana, ini Kak Rosi? Ya, langsung aja John. Gas. Jadi gini ya, untuk beberapa kasus mungkin kita semua ngalami, bukan hanya kasus-kasus tertentu harus misal ada orang punya potensi luar biasa nih, bidang keartisan, vokal, atau apapun lah itu, punya bakat yang memang sudah benar-benar luar biasa sejak dari awal gitu loh. Masa sih nggak boleh jadi penyanyi sejak dari dulu gitu loh. Harus cari Tuhan dulu, harus ikuti proses dulu, harus seperti ini. Kalau saya ya, untuk melihat kapasitas yang seperti ini gitu loh, kita nggak bisa ambil kesimpulan, wah bapaknya salah, keliru, udah tahu punya potensi, anaknya ini nggak bisa dirilis atau nggak dibiarkan untuk mengembangkan bakatnya. Enggak, mungkin pada saat itu Tuhan bekerja di dua sisi gitu loh. Bukan hanya sisi bapak yang salah, bukan hanya sisi anak yang dia sebenarnya udah bagus ini loh. Tapi mungkin dua sisi, Tuhan bekerja melalui anak untuk dia diajari untuk taat. Karena mungkin bakatnya luar biasa. Tapi ketaatan untuk membentuk karakternya. Kan kita tahu benar kan, dalam nilai pergerakan itu masalah mengenai potensi, bagaimana karunia. Itu kita bisa terbang tinggi, bener kan? Iya, membuat kita naik. Nah, membuat naik jelas. Itu akan banyak orang akan melihat, bisa mengenali siapa kita secara spesifik. Oh, kamu punya bakat yang luar biasa. Karunia bisa membawa terbang tinggi. Tapi karakter itu yang membuat kita bertahan. True. Mungkin pada saat itu, ketika mungkin nggak boleh, kamu nggak boleh kesana dulu, mungkin harus taat dulu di sini. Mungkin kita dipaksa untuk sesuatu yang tidak kita sukai ya pada waktu itu. Mungkin adalah bagian dari proses ketaatan untuk membentuk karakter kita gitu. Submission, penundukkan diri ya. Nah, kalau kita dibawa terbang langsung, wah keren, luar biasa. Saya dibawa terbang tinggi Tuhan, saya juga koreksi diri saya ini. Apa yang sebenarnya jadi potensi saya? Apakah bapak saya tidak bisa melihat potensi saya? Kalau saya terlalu banyak melihat hal itu, akan keluar judgement, menghakimi gitu. Tapi kalau kita melihat segala proses itu adalah yang dari Tuhan,
kita akan melihat dua sisi. Ya. Anaknya diproses, bapaknya diproses. Oke. Nah, ketika bapaknya diproses juga, kita kan tahu benar dalam pelayanan anak pemudaan, mentoring itu kan jenjang umurnya enggak jauh. Oke. Tapi kalau jasmani jelas jauh ya. Nah, mungkin Ya. kita punya bapak umurnya masih SD kan enggak mungkin. Iya, iya. Paham. MBA pun enggak mungkin sampai seperti itu, kayak gitu loh. Nah, tapi kalau kita mengerti itu secara bapak jasmani. Kalau kita ngomong tentang bapak rohani, mentor, jenjangnya mungkin tidak terlalu jauh. Mungkin ada yang punya mentor umur yang terlalu jauh, tapi itu hanya berapa kasus saja. Tapi mayoritas kasus pelayanan kepemudaan itu dimentori oleh orang muda juga. Ya. Karena yang mereka mungkin sefrekuensi, Ya. yang mungkin merasa masih bisa nyambung kalau ngobrol, akhirnya bisa kedekatan dan mentoring. Nah, pada saat itu kita kan belajar tentang pemuritan. Pemuritan itu bukan hanya anak kita yang bertumbuh, bukan murid kita yang bisa luar biasa, tapi keduanya bertumbuh di dalam Kristus. Ya. Jadi pada saat itu sebenarnya mentor diajari untuk memiliki hati seorang bapak lebih lagi, dan anaknya diajar untuk memiliki hati seorang anak. Gitu. Kedua hal ini diproses Tuhan, karena masih muda semuanya kan. Ya. Keduanya diproses Tuhan, dibenturkan mungkin dengan satu masalah, dibenturkan dengan hal yang kayak gini tadi, mungkin punya potensi, saya enggak boleh gini, kenapa aku harus ikut kamu gitu loh, kenapa aku harus diajar, dididik, dimentori, sebenarnya kan aku punya potensi yang luar biasa. Nah, kedua hal ini kedua pribadi ini sedang diajari Tuhan. Bapak dan anak ini sedang diajari Tuhan. Itu proses yang luar biasa. Nah, ketika kita melihat proses yang seperti ini, kita tahu benar bahwa itu ceritanya Tuhan. Ya. Bakat kita lahir daripada Tuhan, tapi itu masih bagian dalam proses ceritanya Tuhan. Saya punya satu ayat, kita akan belajar di Mazmur 139, Kak Rosi dan teman-teman yang ada di program Menang. Mazmur 139 ayat 14 sampai yang ke-18. Ini ayat favorit apa? Hati Bapa. Bentar. Mazmur 139 ayat 14 sampai ke-18, firman Tuhan berkata demikian. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ini yang nulis Tuhan. Berarti yang tahu potensi kita sesungguhnya itu sebenarnya Tuhan. Tapi terkadang kita memaksakan bapak kita yang melihat dari sudut anak ini, memaksakan kita, bapakku nggak ngerti-ngerti itu. Tapi sebenarnya yang ngerti potensimu itu Tuhan. Yang nulis kamu punya bakat, memang kamu punya bakat luar biasa. Itu yang nulis Tuhan sejak dari awalnya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Gitu loh. Sebelum ada satu pun daripadanya, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Ada saya dua hal yang saya garis bawahi. Mata melihat sebagai bakal anak itu hanya dimiliki oleh mata Bapak kita yang di surga. Jadi ini proses sebagai seorang bapak gitu loh. Kadang kita tidak bisa melihat potensi seorang anak ya, karena kita melihat pakai kacamata jasmani kita sebagai bapak mentor ini. Kadang ada sisi emosional gitu loh. Nggak bisa ini. Kadang ada karena sisi emosional sesaat. Nggak boleh. Kalau kita ngomong tentang potensi anak, potensi orang, potensi jiwa, bahkan anak-anak yang Tuhan sudah percayakan pada kita, anak-anak rohani, jiwa-jiwa, bahkan dalam persekutuan ataupun youth atau apapun itu yang Tuhan percayakan hari ini, jangan melihat dengan sisi jasmani kita. Mata melihat sebagai bakal anak. Berarti Tuhan itu sudah menulis cerita satu anak Tuhan, satu anak mentor kita itu Tuhan yang sudah tulis sejak dari awal sampai akhirnya. Maka dari itu kita melihat, ya caranya gimana? Ya bakal nggak pernah bisa dengan cara kita. Secara pribadi sebagai seorang bapak harus diperlukan mata seorang bapak yang di surga. Jadi doa seorang bapak, ajarilah aku untuk melihat seperti apa yang bapak lihat untuk anak kita. Yang kedua, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Kadang kan kita memikirkan anak kita jadinya stres gini loh.
Anak Iya. mentor dan bapak mentor kan saling gesekan, bener nggak? Bener sih. Jadinya stres, anak mentornya stres, bapak mentornya stres. Ini gimana sih? Oke, Ngerti aku ini punya ini, bapak mentornya stres, ini gimana? Nggak mau nurut-nurut. Padahal jawabannya, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Tuhan itu sudah memikirkan detail-detail kehidupan anak-anak rohani. Anak-anak yang Tuhan sudah percayakan. Anak-anak potensi-potensi Tuhan sudah pikirkan semuanya. Maka dari itu jangan pakai pikiran kita, jadinya stres gitu. Nggak akan bakal nampung potensi anak itu besar sekali gitu. Karena Tuhan punya cerita yang besar. Maka dari itu diperlukan pikiran Allah untuk memikirkan apa yang anak mentor kita kerjakan, apa yang menjadi bakat anak-anak mentor kita. Di satu sisi, jangan lupa loh ya, kita sebagai bapak-bapak rohani, kita itu di satu sisi juga anak gitu loh. Kita itu juga punya proses dengan bapak mentor kita mungkin. Ya, gitu. Jadi benar. dua sisi ini sisi yang sangat luar biasa. Intinya gini, bapak dan anak semua berproses. Yang memiliki segala ceritanya itu Tuhan. Ya. Dan Mazmur 139 menjelaskan kepada kita semua gambaran hati seorang bapak. Jadi kalau untuk ngomong tentang potensi pribadi ya, ini sebenarnya sangat erat sekali ngomong tentang hati bapak. Gitu. Jadi kalau orang sudah kehilangan hati seorang bapak, dia mengerti rencana Tuhan seperti apa, kehilangan kasih seorang bapak yang di surga seperti apa, ya dia kan jadi tawar hati, intinya menyalahkan semua hal. Tapi kalau dia mengerti hati seorang bapak, dia akan bisa mengakses apa yang Tuhan sediakan itu besar sekali. Jadi kalau dia diproses dalam satu ketaatan, yaitu ada sebuah proses yang panjang untuk mempersiapkan bagian yang lebih besar. Itu. Jadi untuk teman-teman semua yang mungkin hari ini kamu merasa terpenjara, gitu. Sebagai anak-anak kita masih terpenjara, ini gimana sih? Sampai hari ini saya juga mengalami proses yang seperti ini. Kenapa aku harus masih diproses sebagai seorang anak? Tapi itulah cara Tuhan, gitu loh. Itulah cara Tuhan untuk melatih hati kita. Gini ya, ada satu cerita yang unik. Jadi ini saya dapat ketika tadi saya sedang persiapkan juga. Apakah mungkin, misal seorang anak TK punya bakat nyetir, kan? Punya bakat setir mobil, bakatnya luar biasa. Sebagai seorang bapak yang benar, tidak mungkin dia kasih langsung mobil Ferrari. Terus? Ya, udah pakai mobil Ferrari, kamu jadi pembalap sekalian aja. Tidak mungkin kan? Pasti dikasih mobil yang kecil gitu. Sesuai dengan kapasitas dia. Itulah bapak gitu. Sesuai dengan kapasitas, bukan berarti menghalangi potensi. Kasih mobil yang kecil untuk kamu bisa main. Mungkin go-kart atau mobil yang kecil itu kayak mobil 2 jutaan, mobil anak-anak itu loh bisa nyetir. Tapi seiring berjalannya waktu dia akan bertambah. Kapasitasnya, umurnya bertambah, kapasitasnya bertambah, otomatis yang dipercayakan juga bertambah. Dan pada waktunya disiapkan, dia akan memperoleh sesuatu yang lebih besar. Dan tidak mungkin ketika dia masih kecil dipercayakan sesuatu yang besar, tidak mungkin. Memang besar sejak dari awal, tapi sesuai dengan kapasitas. Tidak mungkin kan TK dikasih mobil yang besar, tidak mungkin banget gitu. Ya itulah, mungkin itu kita diproses ya hari ini. Kita punya bakat yang luar biasa. Teman-teman mungkin aku ini pinter ranking 1 nih, kenapa tidak boleh dirilis ke universitas ya? Ranking 1 waktu usia sekolah dasar dibandingkan ke masuk universitas langsung mungkin stres pikirannya. Tekanan begitu luar biasa, kan beda. Harus jenjang-jenjang ikuti prosesnya sampai kita disiapkan dan akhirnya dirilis. Cukup panjang, waktunya cukup panjang. Karena proses pembapaan dan proses sebagai seorang anak ini bukan proses setahun 2 tahun sebenarnya. Potensi kita itu digali. Bukan hanya ketika kita sudah umur yang matang nih 20 tahun, ketika kita sudah masuk kerja, dunia kerja, sampai keluarga, sampai akhir hayat, ketika kita tua pun, potensi kita terus digali Tuhan. Sampai kapan ya? Sampai kita kembali kepada Dia yang menciptakan hidup kita. Dan ini satu ayat firman Tuhan yang menarik. Saya mau bagikan untuk teman-teman menang juga. Saya ingat satu ayat ini. Kita buka di 1 Korintus pasal yang keempat. Lagi-lagi kan kitab Korintus ini isinya mungkin Paulus marah-marah terus. Iya benar-benar. Ngomong kayak gini, 1 Korintus 4 ayat 15 sampai yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian, 1 Korintus 4 ayat 15 sampai 17. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak.
Karena akulah yang dalam Kristus telah menjadi bapamu oleh Injilku yang kuberitakan kepadamu. Ada banyak guru yang melihat potensi kita. Oke. Tapi Bapaklah yang melihat potensi sesungguhnya dalam hidup kita. Wow. Gitu loh. Guru kan berinteraksi, pendidik kan berinteraksi ketika proses belajar mengajar itu berlangsung. Tapi seorang bapak berinteraksi dari ketika kita bayi sampai ketika kita dewasa. Nah, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus demikian, sebab itu aku menasihati kamu, turutilah teladanku. Jadi saya sense bahwa untuk menjadi seorang bapak itu ternyata tidak harus punya aturan yang cukup tegas. Aturannya jelas tegas, tapi bukan berarti memaksa dan sampai membuat orang itu seperti terikat. Oke. Sampai tidak bisa bergerak seperti apa. Dan ternyata keterikatannya lebih ke arah ke turutilah teladanku. Sesuatu yang mungkin tidak bisa dijelaskan dengan peraturan. Tapi kalau ngomong teladan berarti figurnya jelas. Figur seorang bapak, oh bapakku ini tidak boleh untuk melakukan seperti ini. Oh bapakku boleh untuk melakukan seperti ini. Dia akan mengerti karena lihat dari teladan. Yang terakhir firman Tuhan ayat 17 kata, justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, sebab seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Saya ulas bukan tentang jemaat Korintusnya, tapi saya ulas tentang Timotiusnya. Timotius ini adalah anaknya Paulus secara rohani, bukan secara jasmani. Anaknya Paulus secara rohani. Dia merilis kepada jemaat Korintus gitu. Berarti Paulus itu tahu potensi Timotius. Ya. Mungkin dia tidak cakap dalam percakapan, tidak pinter dalam satu hal, mungkin tidak ngomong, tidak pinter. Tapi kalau Paulus ngomong ikutilah teladanku, berarti ketika dia mengutus Timotius, teladan Timotius itu sebenarnya sama seperti Paulus gitu. Oke. Nah, Paulus bisa tahu potensi seperti ini karena dia mengenal Timotius gitu. Maka dari itu pesan untuk kita semua yang masuk dalam mentoring, mungkin mentoring jiwa-jiwa, mentoring anak mentor dan bapak mentor, bukan hanya mengenal secara pelayanan gitu, tapi mengenal secara pribadi. Baru kita akan bisa mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Wow. Karena Kristus itu membangun pribadi. Ya. Membangun pribadi, jelas membangun pribadi untuk memperlengkapi tubuhnya gitu. Dan maka dari itu Paulus, saya tahu benar kenapa Paulus dikirim ke Timotius dikirim ke Korintus, karena Paulus tahu benar kapasitas Timotius bisa sampai ke sana. Dan ayat firman yang mendukung ini semua. Kita buka di 1 Timotius pasal yang pertama. Oke. Sebentar. 1 Timotius pasal yang pertama ayat 18 sampai yang ke-20. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ini surat Paulus kepada Timotius. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu. Jadi Paulus mengutus Timotius bukan karena kepentingan Paulus. Tapi karena nubuatan yang diterima oleh Timotius. Wow, nice bro. Bagaimana seorang Paulus ini mengenal anaknya begitu dalam. Dalam Kristus loh ya. Dia tahu benar anaknya seperti apa. Nubuatan anaknya seperti apa. Sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Jadi Paulus ngomong kepada Timotius, nubuatan itu luar biasa, tapi harus disertai dengan hati nurani yang murni. Mungkin proses Bapak rohani yang diberikan kepada kita semua itu untuk memurnikan hati kita. True, wow. Potensi yang besar, luar biasa. Tapi disertai hati nurani yang murni. Itu akan membuat kita lebih luar biasa. Gitu loh. 19, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni. Paulus juga menyontohkan, ada orang yang gagal, dan karena itu kandaslah iman mereka. Kandas itu benar-benar tidak bisa berlayar. Kalau kapal udah kandas tidak bisa berlayar. Di antaranya Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Jelaskan bahwa sebenarnya Tuhan sedang memproses keduanya. Kuncinya cuma satu, ini bukan tentang perkara emosional sesaat loh ya. Oh kamu tidak bisa nurut aku sih, bukan perkara itu. Tapi perkara apa yang Tuhan mau sih.
Kenapa kamu belum bisa? Kalau kita selalu dengan pakai cara kita, lama-kelamaan kita sebagai bapak rohani juga stres jadinya. Anak-anak juga kita jadinya stres. Jadi intinya keduanya juga bertumbuh ke arah Kristus, itu yang benar. Sehingga apa yang dipesankan dan dinubuatkan itu terjadi. Dan disertai dengan hati nurani yang murni. Mungkin didikan dari mentor kita, bapak rohani kita. Mungkin secara bakat, mungkin bapak rohani kita enggak, mungkin kalau kita sudah pinter gitar hari ini, bapak rohani kita bahkan enggak bisa gitar sama sekali. Dia didik kita bukan berarti kita enggak bisa gitar, enggak. Mungkin kita diajari untuk masalah hati, orang yang murni. Banyak pendidik ya, kamu bisa belajar gitar dengan potensi yang luar biasa, gitaranmu bisa bagus. Banyak pendidik, guru yang bisa ngajarimu di sana. Tapi bapak itu akan ngajari proses hati. Jadi seperti itulah Kak Rosti. Luar biasa ya, maksudnya kayak ternyata tuh proses pembapaan ya antara bapak dan anak rohani itu memang yang berproses tuh bukan cuma anak rohaninya ya sebagai seorang anak gitu, tapi ternyata bapak itu juga ada di dalam satu proses, dalam proses fathering atau proses pembapaan. Karena kadang-kali juga kan bapak juga overthinking gitu kan ya, maksudnya overthinking tuh aduh anakku susah diatur gitu, padahal kan sekali lagi kalau anak itu dipercayakan sama kita itu adalah pemberian gitu, dan untuk kayak mendidik supaya anak ini bisa seperti apa maunya Tuhan ya kita harus connect sama Tuhan. Jadi jangan berpikir bahwa kamu dipercayakan seorang anak karena kamu keren, karena kamu amazing. Enggak, karena Tuhan percaya. Jadi kalau ada masalah sama anakmu ya tanya aja ke Tuhan, solusinya apa nih buat anakku. Sebaliknya untuk anak, bukan berarti ketika kamu dilarang untuk bertumbuh, kamu dilarang untuk melakukan segala sesuatu yang kamu suka, itu bapak nggak ngerti apa mau hatimu. Karena memang ada maksud, ternyata Tuhan mau memurnikan hatimu di sana. Jadi luar biasa banget sih ternyata ini. Maksudnya mind blowing karena ini bukan salahnya bapak yang nggak ngerti anaknya seperti apa. Tapi karena ada maksud Tuhan, kenapa kamu ada di situ. Karena memang mungkin ada beberapa apa dalam kehidupanmu tuh yang belum siap untuk kamu tuh dirilis. Karena harus mengalami proses dulu sampai selesai gitu. Jadi luar biasa banget sih. Yang terakhir aja nih John, ada sesuatu yang bisa disampaikan untuk menguatkan teman-teman yang hari ini berproses masalah itu enggak? Untuk menutup ini. Jadi gini ya, untuk teman-teman semua, mungkin kita kadang terlalu stres untuk memikirkan potensi kita enggak berkembang. Bahkan mungkin hari ini, I'm sorry to say, mungkin teman-teman terpanggil di satu sekolah, satu wilayah, satu persekutuan, bapak mentor, dan kita merasa kita tidak bertumbuh sama sekali, terus kita menyalahkan faktor orang lain gitu loh. Aku berdoa bahwa hati bapak, proses seorang bapak yang sebenarnya Tuhan tahu potensi hidup kita luar biasa. Aku berdoanya memang keadaan tidak bisa berubah secara drastis. Mungkin kita benar-benar lahir dalam sebuah komunitas, keluarga, ataupun apapun yang tidak mendukung potensi kita bertumbuh. Tapi bukan berarti Tuhan tidak punya solusi gitu. Jadi kita berdoa, saya berdoa untuk teman-teman semua, yang diubah Tuhan bukan keadaan luarnya dulu. Tapi aku berdoa untuk setiap anak-anak yang kita miliki potensi hari ini yang luar biasa, biarlah Tuhan mengubahkan hatimu dulu. Untuk kamu bisa melihat Tuhan di tengah kesempitan tersebut. Nah, satu firman Tuhan, saya lupa ayat firmannya di mana, di tengah tempat yang sempit itu akan didorong dengan nafas Tuhan. Yesaya 59. Yesaya 59 akan didorong dengan nafas Tuhan. Tiba waktunya engkau akan ditiup. Tapi memang harus dihimpit dulu gitu. Memang ya seperti ini prosesnya. Tapi tiba waktunya kamu akan didorong dengan nafas Tuhan. Itulah cara Tuhan gitu. Dan aku berdoa mungkin setelah ini tidak akan banyak perubahan dengan cara bapak kita, komunitas kita. Ini bukan tentang orang lain kok. Sebenarnya ini proses hati kita terlebih dahulu. Kalau itu selesai, engkau akan ditiup Tuhan. Saya percaya itu. Jadi saya berdoa untuk teman-teman, silakan menikmati proses. Jadi kamu punya potensi yang luar biasa, tapi sabarlah, tunggu prosesnya. Sampai kapan Mas sabarnya? Kadang kan tanya sampai kapan, keburu Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang terlambat kok. Mungkin waktunya lama sekali, tapi lama. Di waktu engkau dilepaskan, itu jauh lebih tinggi daripada ketika kau memaksakan dengan caramu. Setuju. Kembali lagi dengan cara kau akan tahu timingnya, waktunya, dan kairosnya. Wow, luar biasa. Ini ya, tadi ya di Yesaya 59 ayat 19 nih Rosi mau baca.
maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam dan kepada kemuliaannya di tempat terbit matahari, sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh nafas Tuhan. Jadi memang kita baru disiapkan Tuhan untuk waktu-waktu yang seperti itu, karena memang kayak kelihatannya tuh sempit gitu kan, tapi ketika ada Tuhan sendiri yang mendorong, maka ya semuanya akan breakthrough gitu di situ. Jadi buat teman-teman yang hari ini baru ngalami di mana sebenarnya kamu bisa lebih, tapi kamu dituntut untuk stay dulu di sana, nggak apa-apa ya, karena mungkin ada proses di mana Tuhan baru memurnikan hatimu. Jadi thank you banget nih buat Joni yang hari ini membantu kita ya, sobat-sobat BMTV, untuk melewati setiap pergumulan-pergumulan yang ada. Oke, kita lanjut lagi minggu depan, terus stay tune setiap hari Kamis jam 8 malam. Thank you, see you next time. Dadah teman-teman. God bless semua. you all. Berita Mujizat TV.